dari kelas 7 dan 8 saya minta fotonya ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas beda dengan kesepakatan kelas. Ya, oke, begitu saja. Terima kasih. Berhubung Pak Adianti sudah datang, maka tentu sudah pernah mendengar istilah budaya positif. Adakah kira-kira dari Bapak Ibu yang bisa memberikan pengertian dari istilah budaya positif yang selama ini Bapak Ibu tahu atau Bapak Ibu kenal? Ada? Sudah. Tahunya budaya apa nih? Budaya positif ada yang Bu Nur Aini. silakan bekerja. Sesuatu perubahan yang membawa energi baik atau perubahan ke arah yang lebih baik. Bisa jadi
disuruh oleh orang lain. Nah ini yang nanti mengontrol diri dalam rangka segala kegiatan pidana. Jadi yang mengontrol itu diri kita sendiri. Di permainan yang kemarin, si buta, si tuli, dan si bisu, ya, mereka tidak akan bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya mengontrol diri sendiri. Itu yang waktu tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah ini loh, Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan yang dilakukan orang lain akan menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Dengan cara benar nggak sih? Tadi ada laporan di Pak Ibu tadi ada laporan orang hilang jalan. Ya. Alat-alatnya bisa. Maka menstabilkan identitasnya gimana? Berdasarkan yang didapatkan dari laporan tersebut. Ketemu merumuskan beda motor itu yang menandakan menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan kesalahan. Validasi tindakan kesalahan itu bagaimana? Menurutkan kesalahan apa yang kamu lakukan? Ya, perbuatan apa yang telah kamu lakukan? Tentu ada pengakuan, ya, ada pengakuan, yaitu merusakkan sepeda motor. Jelas ini sudah tidak tahap investigasi ya, tersangkanya sudah ada. Beda kalau sebetulnya investigasi. Ya, setelah itu baru begini. Dikatakan validasi tindakan juga ada tindakan bahwa misal kemarin ada yang sakit perut tapi tidak lapor ke guru, langsung pulang. Atau dia salah apa namanya tidak lapor ke guru atau tidak masuk kelas ada di UKS. Ya, apa validasi tindakannya? Saya juga bapak juga pernah sakit perut, tapi bapak bilang dulu sama bu guru minta izin untuk ke UKS. Itu namanya validasi tindakannya. Setelah melakukan terakhirnya itu penayaan keyakinan. Kalau kamu melakukan itu kira-kira dari keyakinan kelas apa yang kamu terangkan? Keyakinan kelasnya apa? Ya, kemarin yang bermain HP misalnya, keyakinan kelasnya apa yang kamu lakukan? Ya, tidak formal. Ya, formal. Saya keyakinan kelas saya berupa formal, tidak saya lakukan. Tidak menghormati guru yang sudah ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Karena waktunya sudah mepet, jadi wajar kalau tidak bisa. Karena saya sudah hilang haji yang di kelasnya. Ada yang di ya, tidak ada cukup ya. Jadi apa yang dikerjakan di hari itu katakan sudah masuk ke ya pokoknya sampai sebulan silakan buat keyakinan kelas. Pertama buat kesempatan kelas dulu, buat keyakinan, nempelkan. Ketika proses itu dipoto-foto saja. Kalau itu udah mau ikut ya nempelkan. Itu nanti di iklan. Enggak, satu ada ruang. Enggak, di keyakinan kelas itu ditempel di dalam kelas. Enggak, maksud aku ada tempatnya itu ada papan. Ya, sedikit ke apa namanya, walaupun belum bagus betul, tapi dia di atas apa? Dia memantau saja ya. Nah yang terakhir sebagai manajer. Nah ini yang diharapkan. Ya manajer itu manajer ini membuat
Bapak kamu suka punya kesalahan. Ya. Jadi pertama ditanya betul nggak kamu melakukan sebuah kesalahan tersebut. Setelah itu dikatakan bahwa semua kesalahan, semua guru, semua orang pernah berbuat kesalahan. Terus anak itu ditanya lagi, dari apa yang kamu lakukan ada nggak kira-kira keyakinan di sekolah kita yang berlaku? Kalau ada, kira-kira kamu bagaimana cara menyelesaikan? Ya, nah nanti akan dimotivasi. Kesepakatan kelas baru ke keyakinan kelas. Ya. Sudah selesai anak-anak semuanya? Kalau sudah selesai, silakan ke depan satu-satu kalian tempelkan hasil dari apa yang sudah kalian sepakati di papan tulis. Silakan ke depan. Silakan. Oke. Terus nah, ayo. Gak apa-apa. Terus. Yang sudah menempel silakan kembali ke papan, ke tempat duduk kalian. Jangan berebut. Ayo Nat. Ayo. Semangat. Tidak boleh mengobrol guru saat guru menerangkan, tertib saat pembelajaran, tidak membolos saat jam pelajaran, jangan tidur saat adanya jam pelajaran, ada tidak tidur di dalam kelas, ya, mendengarkan guru saat sedang menjelaskan, ada yang datang tepat waktu, ya. Ini adalah kesepakatan kelas. Nah, sekarang dari yang kalian itu bisa nggak ada yang menyimpulkan coba tentang keyakinan kelas? Oke, Wahyu, silakan Wahyu. Hormat ya. Kenapa hormat? Karena Anda harus menghormati. Yang
hormat. Nah, Wahyu ternyata pemalu ya. Nah, yang berikutnya siapa? Oke. Yang bekerja. Kenapa ada kata-kata bekerja? Terus? Oke, betul sekali, absen. Nah, yang ada satu lagi. Ya, apa Mita? Mita apa Mita? Enggak ya. Siapa lagi? Hah? Tidak tidur. Ada satu lagi, Fitri apa Fit? Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Apa? Kenapa jadikan tepat waktu tadi? Datang sekolahnya tepat waktu. Ya, makanya yang jadikan kesepakatannya tepat waktu. Nah, sekarang ada nggak yang bisa membantu menuliskan di depan? Miftah, Deva, apa lagi? Satu lagi. Dea, silakan. Tadi apa? Coba tulis ke depan. Dapat. Tulis ke depan tadi kesepakatan keyakinan kelas yang sudah dikatakan oleh Wahyu tadi apa? Oke, tulis angka 1 di depannya. Oke, yang nomor 2 tadi siapa? Miftah. Apa Miftah nomor 2? Bekerja. Terus yang terakhir, yang nomor 3. Ya, Dea, silakan Dea. Silakan. Tepat waktu. Oke. Jadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang terus harus kita lakukan setiap hari ya agar kita itu menjadi anak-anak yang terancam, anak-anak yang punya etika. Nah, supaya kegiatan-kegiatan itu ya bisa konsisten ya artinya bisa lakukan setiap hari. Nah, alangkah baiknya di kelas kita ini kita buat namanya kesepakatan. Ya, kesepakatan itu apa? Sepakat itu berarti apa? Ada apa? Ada kepentingan yang sama di kelas kita. Sepakat. Kalau nanti tidak sepakat, berarti nanti mungkin ada sanksi. Nah, kesepakatan ini tujuannya untuk apa kira-kira? Untuk apa? Supaya kita bisa bersikap, supaya kita bisa berlaku yang lebih baik. Nah, nanti ya kesepakatan ini namanya sepakat berarti harus ada dua hati ya yang menyatu antara kepentingan siswa dengan kepentingan guru demi untuk kebaikan bersama. Nah, kesepakatan ini berhubungan dengan peraturan-peraturan yang setiap hari kita kita lakukan ya. Misalnya kita sepakat untuk masuk kelas tepat waktu. Kita misalnya di kelas itu harus menghormati guru. Terus kita misalnya di kelas ya tidak boleh tidak boleh tidur. Nah, terus nanti ada efek apa enggak? Nah, itu dampak dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama itu nanti akan memberikan dampak yang positif. Nah, karena apa? Nah,
nanti itu kita tampilkan di sini. Kita tulis ya kesepakatan kelas. Nah, coba Barat ditulis dulu kesepakatan kelas 84. Nah, di sini pakai huruf besar ya. Nah, setelah kita sepakati, kemudian harus diapakan kira-kira anak? Harus dilaksanakan ya, sehingga kita benar-benar menjadi siswa yang beradab ya, punya etika, tidak sakar pede diri. Nah, masuk beri salam ya, bel berbunyi langsung tepat waktu. Baik, kita adakan kesepakatan kita. Oke, masih nambah lagi ya kira-kira ya, apalagi kira-kira anak? Jaga kebersihan dan kerapian lingkungan kelas. Menjaga kebersihan dan lingkungan kelas. Nah, kelasku adalah istanaku. Nah, ya tak? Kalau kalian di kelas ini dalam keadaan bersih, lingkungannya bersih, maka kalian akan belajar dengan. Dari ini sudah langsung dipindahkan oleh kawan kamu ke dalam laptop ya. Nah, terus nanti kita akan untuk ngeprint ya, tinggal ngeprint, nanti kita potong ya. Nah, oke, terima kasih Putri ya. Jadi kita sesuai dengan awan ya kan? Ya. Enggak, jangan. Masih nunggu video dengan Bunda, kalau sudah mau di video baru. Sepakati bersama bahwa hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan puas ya. Disiplin positif membentuk atau membuat keyakinan puas. Nah, disiplin positif itu adalah suatu budaya atau kebiasaan ya, yang nantinya terbentuk perilaku terbentuk yang nanti menjadi satu kebiasaan. Nah, kebiasaan apa nanti kita akan buatkan dalam sebuah pernyataan, kita nanti akan tuliskan, dan itu akan bisa jadikan sebagai keyakinan kita bahwa perilaku positif tersebut bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Dari kebiasaan-kebiasaan positif itu akan terbentuk yang namanya budaya disiplin positif. Paham? Paham. Nah ya, jadi langkah pertama dengan kita membuat keyakinan kelas adalah kita